Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini semua yang saya hormati, saya banggakan. Yang hadir di acara ini, tuan rumahnya Mas Iman dan Mas Belva, Pak Rudiantara yang saya hormati. Di sini saya dengan Dirjen Iktah, Pak Ibu Gati dan Pak Celi Rizal Malarangeng. Dan di sini kepada seluruh peserta saya berterima kasih dan sangat bangga berada di ruang ini, yang ini bagian dari ruang guru. Dan saya bangga juga Pak Darmono karena Mas Belva ini lulusan Universitas Pak Darmono, Presiden University. Dan lebih senang lagi karena Presiden University adanya di kawasan industri Cikarang. Jadi saya akan, gini arahnya kemana nih kita? Enggak ini. Where is the computer? Komputernya di mana, Mas? Situ. Ini next. Ya. Oke. Nah, saya ingin sharing ini Pak Rudi, sneak preview. Nah, saya melakukan studi dengan beberapa konsultan, termasuk Eti Kearney, untuk melihat apa yang sebetulnya bisa menjadi tagline Indonesia untuk masuk dalam revolusi industri keempat. Nah, kalau lihat dari negara-negara lain, misalnya India, dia pakai Make in India. Thailand, Manufacturing Thailand, dan berbagai negara. Dari berbagai opsi, kami pilih ada dua opsi sebetulnya, Handicraft Indonesia atau Making Indonesia 4.0. Nah, di sini kami mengambil bahwa Making Indonesia ini kelihatannya lebih cocok karena lebih strong, lebih kuat. Nah, kalau kita bicara revolusi industri pertama kita semua belum lahir dan pada waktu itu masih zaman pemerintahan Belanda. Jadi Indonesia tidak ikut, kita left behind dalam revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua pada saat Amerika menemukan mobil Henry Ford dan membuat line assembling, kita juga masih dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda dan Pak Rudiantara belum lahir pada waktu itu. Sama seperti saya, Pak Belva dan seluruh yang hadir di ruangan ini. Jadi kita tidak bisa disalahin kalau kita tidak ikut. Nah, revolusi industri ketiga itu mulai dari 98 sampai saat sekarang, di mana industri mulai dengan otomatisasi, mulai dari robotik. Kita semua ada di sini dan salah satu adalah di tahun 90-an kita buat, Indonesia membuat kawasan industri. Dan hasilnya adalah hari ini. Jadi hasilnya adalah hari ini, di mana pada waktu itu Indonesia hampir take off. Kalau kita tidak kena yang namanya krisis ekonomi 98. Pada waktu itu kontribusi PDB terhadap industri, terhadap ekonomi keseluruhan 30%, dan ekspornya 10% terhadap PDB. Tapi karena ada financial crisis, semua di-reset ulang. Nah, sekarang kita masuk kepada revolusi digital, revolusi industri keempat. Nah, kalau saya lihat dari berbagai World Economic Forum, saya sama Pak Menteri Pak Rudiantara di sana, atau kalau bahasa digitalnya panggilannya CIFRA. Jadi CIFRA ada di sana, kita melihat bahwa negara lain dan kita sama-sama di awal. We are not left behind. Semua masih bersama-sama. Di Jerman yang lebih advance, mereka juga masih melakukan berbagai prototyping.
atau mereka sebut sebagai mercusuarnya Lighthouse Project, demikian pula Jepang, Korea, demikian pula negara ASEAN. Jadi di antara negara ASEAN, we are not left behind. Dan ini terbukti tadi Pak Rudiantara mengatakan salah satu daripada revolusi industri keempat dan digital ekonomi, salah satunya adalah yang untuk consumer base atau lifestyle adalah e-commerce. Nah, kita punya 4 dari 7 perusahaan dengan valuation lebih dari 1 billion. Dan yang kelima tadi testimoni Pak Rudiantara mengatakan ruang guru. Tadi saya tanya hitung-hitungan Mas Belva nggak mau disclose. Tapi hitungannya sederhana. Kalau yang belajar di ruang guru ini 7 juta, bayarnya minimal 400.000 rata-rata, itu udah 3 triliun sendiri itu. Jadi without telling us, actually we know. Dan di antara all the business model, saya pikir kalau rule of thumb-nya kan satu tergantung klien lah. Kalau 7 juta itu kira-kira ya kalau $50 per satu, jadi ya kira-kira udah hitunglah sendirilah, 350 juta US lah kira-kira. Nah ini, itu belum hitung PI ya, kalau hitung PI lain lagi. Jadi kira-kira Bapak-Bapak berada dalam ruangan di mana ada champion in the making. Jadi sepanjang kita berkarir sering ketemu champion. Dan kira-kira kita sudah tahu lah body language dan juga track daripada champion. Nah ini salah satunya adalah di ruang guru ini. Bisa mengetrack lebih dari 1.400 undangan itu luar biasa. Nah kalau kembali lagi kepada industri, ini dalam 20 bulan ini PMI indeks kita 51,4. Artinya apa? Confident terhadap Presiden Jokowi ini kuat. Karena selama ini kita lihat bahwa Purchase Manager Index itu selalu hampir di bawah 50. Nah sekarang kita sudah rebound dan banyak investasi masuk. Dan Pak Darmono ini kan juga sukses story dengan kawasan industri di Kendal. Dalam waktu singkat, investasinya sudah lebih dari 20 perusahaan. Itu bagi sebuah kawasan industri, menurut saya itu satu record juga. Betul ya Pak Darmono ya? Rata-rata kalau 1-2 tahun paling 5-6 industri, ini udah 20 industri masuk. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Dan ini ketenaga kerjaan juga kita naik dalam 17 bulan. Nah tadi Cifra mengatakan Indonesia akan menjadi 5th largest economy 2030. Nah kalau kita lihat Indonesia punya ekonomi, memang sekarang semua dari luar negeri, apakah itu Pevindo, apakah yang lain, kemarin juga magazin atau majalah di Singapura mengatakan Indonesia negara kedua yang menarik. Nah nyatanya kemarin dalam World Economic Forum, kontribusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi dunia adalah 2,5%. Nah 2,5% itu Indonesia itu lebih dari negara-negara lain. Seperti Korea, Australia, Kanada, Inggris, Meksiko. Kita hanya di bawah Cina, Amerika, India, dan seluruh Eropa. Nah kontribusi kita 2,5%. Maka tentu kita mengatakan bahwa ekonomi Indonesia adalah 16. The whole ASEAN adalah 2 triliun. Dan Indonesia 2030 2 triliun ekonomi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu di sini perlu berbangga hati karena yang tadi kata Pak Rudiantara, yang belum mau ke surga dalam waktu cepat, ini bisa menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir itu di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,46 dan 5,19. Masuk. Nah, kalau dari segi ekspor, itu industri mengkontribusi 74%. Iya, dan yang kemarin tumbuhnya 13%. Artinya ekspor bergerak dan ini adalah berbasis kepada industri pengolahan. Memang kita prihatin karena dua sektor industri migas dan pertanian ini kan adanya di hulu. Nah ini sebetulnya kita juga harus dorong karena kalau di hulunya kuat maka sektor manufaktur juga akan ikut kuat. Nah ini yang menjadi kendala, kalau tidak maka nilai importnya akan meningkat. Nah di sini terjadi mismatch antara sektor manufaktur dan industri primernya. Nah ini kalau kita lihat dari daya saing Indonesia, kita sudah meningkat ke nomor 36. Tetapi kita punya kelemahan. Nah kelemahan kita adalah di angka yang 94 ini. Di angka 94 yaitu kesehatan dan pendidikan. Nah pemerintah dorong ini dengan BPJS, dan di sini ada peran daripada ruang guru nih untuk memacu pendidikan. Kalau kita rankingnya ingin lebih baik lagi, maka angka 94 ini turunnya harus banyak. Makanya hari ini pertemuan menjadi sangat relevan. Kalau kita mengandalkan pendidikan offline, pendidikan melalui ruang kelas, pendidikan melalui balai-balai diklat, melalui corporate pendidikan, angka ini nggak ngejar, karena pertumbuhannya hanya linear. Tetapi dengan adanya ruang guru ataupun dengan memanfaatkan platform digital, maka kita bisa kejar perubahan yang signifikan yang tidak linear. Yang kedua, labor market efficiency, 96. Nah karena kita sekarang masuk dalam musim pilkada, menjelang musim pileg dan pilpres, maka labor efisiensi tidak bisa dilakukan. Pak Darmono ketawa karena ini memang adanya di wilayah Pak Darmono. Terpaksa kita cari cara lain untuk labor efisiensi. Nah salah satu yang diperbaiki adalah memperbaiki migrant worker ataupun expatriate ataupun spesialis. Pemerintah sudah mengadakan rapat dan khusus untuk tenaga kerja ahli itu dipermudah visanya. Sehingga untuk mereka yang bekerja kurang dari 6 bulan, visanya bisa setelah bekerja atau bukan hanya on arrival, tetapi sesudah bekerja 1-2 hari baru urus visa dan visanya dipercepat. Nah ini salah satu paket yang akan keluar dalam waktu singkat, karena ini salah satu kendala untuk pengembangan startup bisnis. Dengan regulasi yang ada, banyak pekerja-pekerja itu bukan pekerja tetap, apalagi sifatnya yang di IT, startup. Nah ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan regulasi yang baru. Nah yang berikut terkait dengan teknologi readiness. Nah ini salah satunya adalah inovasi di Indonesia budgetnya rendah. 0,3% dari GDP. Nah teknologi readiness ini tidak bisa dicapai dengan budget yang rendah. Nah pemerintah dorong akan ada super deductible tax, di mana untuk inovasi diberikan tax 300%, dan untuk mendukung vokasi dikasih 200%. Nah ini juga sedang dipersiapkan. Nah kalau kita lihat apa yang paling tinggi nilainya di sini adalah market size. Jadi jelas bagi orang ke Indonesia yang dikejar adalah market. Makanya kalau ditanya survei dari GBIC Jepang, mengapa orang investasi di Indonesia? Yang pertama pasar, yang kedua pertumbuhan pasar, yang ketiga terkait dengan supply chain, yang keempat terkait dengan banyaknya labor. Nah kalau kita lihat berapa confident
publik ataupun investor terhadap Indonesia. Indonesia ini dalam 15 tahun terakhir ini rekornya positif. Nah sekarang kita nomor 4 working population. Ini banyak angka 4 bukan karena saya suka 4, tetapi memang dunia sedang tren di angka 4. Jadi 30 juta worker dalam 15 tahun dan gajinya naik 2 kali. Dari segi investasi 22% sampai 34% dalam 15 tahun. Kemudian consumer spending-nya 55% dari GDP dan capital market-nya 500 billion US dollar. Nah, saya berharap bahwa yang disebut tadi unicorn oleh Pak Rudiantara atau Cifra itu 4-4-nya belum ada yang melantai di bursa. Nah, kalau ada 4-4 atau nanti tambah Ruang Guru melantai di bursa, kalau personal opinion, saya dan Cifra ini mantan investment banker, ini Ruang Guru ini punya potensi karena fundamentalnya punya revenue yang bagus. Tinggal cari siapa yang mau jadi underwriter. Kalau kesulitan saya berdua bisa bantu carikan. Nah ini yang tadi Cifra cerita. Opportunity kita ada di mana? Demographic bonus. Kita lihat negara seperti Jepang, pada saat mereka mendapatkan demographic bonus, mereka itu hanya pertumbuhannya 5%. Cina 9,2%. Singapura, Thailand, semua demographic bonusnya sudah lewat. Indonesia punya opportunity sampai tahun 30. Nah ini adalah waktu bagi kita semua yang ada di ruang ini. Apakah kita akan tumbuh berhenti di 5,4% atau kita akan pacu lebih tinggi? Ini semua terpulang kepada pelaksana. Di sini saya lihat banyak direksi BUMN, direksi swasta, dan banyak juga regulator dan banyak juga pendidik di ruang ini. Sehingga kita sudah melihat bahwa momennya itu ada sekarang. Nah, ini yang tadi aspirasi. Aspirasi kita di 2030 ini ditarik dari rencananya Bappenas dan sudah diolah, termasuk yang suka mengolah ini Cifra. Pak Rudiantara tadi mengatakan yang pertama adalah kita akan menjadi global leader dengan angka nomor 5. Tetapi kami agak konservatif mengatakan 10 largest economy. Perkara landingnya nomor 7 atau nomor 5 kita serahkan nanti. Tetapi pasti kita nomor 10 dalam global konteks. Kemudian ekspornya targetnya 10%. 10% sama dengan Indonesia tahun 2001. Jadi ini sesuatu hal yang achievable. Dan di sini di Asia Pasifik, production to cost champion. Hari ini kita sudah champion di industri otomotif, di industri elektronik, di industri makanan minuman. Tetapi kita dengan melakukan Fourth Industrial Revolution, kita akan semakin menjadi champion. Nah kemudian spending R&D-nya 2%. Nah kalau ini bisa semua dicapai, maka kita menjadi negara yang berbeda tahun 2030 dan hari ini. Bagi masyarakat tentu kita menjadi negara yang lebih sejahtera. Nah ini akan 5 hal yang menjadi penting untuk industrial revolution. 1, Internet of Things, tadi sudah disampaikan. Kemudian artificial intelligence, human machine interface, kemudian robotik dan 3D printing. Dan ini bisnisnya akan besar. Jadi ini adalah bisnis yang punya potensi untuk tumbuh. Karena industrinya juga tumbuh dan ini akan menjadi driver dari perekonomian dunia. Indonesia hari ini kemarin saya sampaikan juga bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi kabel fiber optik. Dari kabelnya sendiri sampai seluruhnya. Sehingga kita mempunyai kemampuan mandiri di bidang telecommunication. Yang kedua tentu tadi Pak Rudiantara mengatakan infrastruktur akan terus dibangun.
Nah nanti tentu akan dibangun juga hubungan yang direct ke Amerika ya, melalui kabel di bawah, itu salah satu project juga mungkin yang sedang dipersiapkan juga. Nah kalau ini dilihat bahwa ini akan meningkatkan, tanpa industrial revolution kita hanya akan mencapai moderate. Tetapi dengan industrial revolution kita akan, pertumbuhan kita akan bisa menyusul India. Nah kemudian ini kita lihat economic growth akan lebih didorong oleh innovation, oleh R&D. Nah ini adalah langkah yang harus ditempuh, memperkuat supply chain, memperkuat cluster industri, sustainable development, inklusif daripada industri kecil, innovation, fiskal, dan yang kunci juga human resource development. Ini adalah langkah-langkah yang harus diperbaiki. Nah ini yang salah satu yang didorong adalah yang e-smart IKM, e-commerce. Nah sekarang salah satu andalan adalah lifestyle, yang produk ini makanan, minuman, logam, perhiasan, herbal, kosmetik, fashion, ini seluruhnya dibuat di Indonesia. Jadi Indonesia punya potensi yang kita sebut wellness. Wellness itu pharmaceutical, wellness itu kosmetik, wellness itu herbal. Bahan baku bisa di Indonesia, tetapi hari ini semuanya kebanyakan adalah import. Dan hari ini pertumbuhan industri kosmetik adalah di atas 20%. Dan yang paling menarik bahwa pertumbuhan kosmetik wanita itu lebih rendah dibandingkan kosmetik untuk pria. Jadi hati-hati bagi kaum wanita bahwa saingan Anda bukan hanya wanita, tetapi pria di sebelah Anda juga bisa menjadi saingan. Nah ini adalah program inkubasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian, adanya di Bandung Teknopark bekerjasama dengan Universitas Telkom. Di sini anak-anak muda diberi kesempatan untuk berinovasi, dan ini adalah beberapa produk, dan ada cerita menarik bahwa mahasiswa yang masih tingkat 3 mampu memberi beasiswa untuk teman-temannya. Jadi ini salah satu sukses story daripada entrepreneurship melalui universitas. Nah ini untuk link and match tenaga kerja, ini yang sudah di-launch. Dan yang terakhir tentu ini adalah improvement dari segi gurunya. Karena guru adalah hal yang paling penting untuk pengembangan sumber daya manusia, dan kalau Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Taiwan, bekerja sama dengan Singapura, bekerja sama dengan Cina, ataupun Tsinghua University. Nah kemarin program ini didorong dalam rapat di Lemhanas juga, bagaimana mengisi revolusi mental tetapi dipersiapkan untuk manajemen perubahan atau innovation melalui yang dipimpin oleh Gubernur Lemhanas. Nah ini sektor-sektor industrinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.